Insiden maut di rutan Polresta Denpasar, tersangka pencabulan tewas dikeroyok sesama tahanan. Polisi tangkap driver ojol tusuk juru parkir di pusat kuliner. Viral keributan kelompok pemotor versus pemobil di Kemayoran, diduga ada yang bawa pistol. Halo, selamat malam pemirsa Kriminal Sepekan. Senang sekali kami kembali hadir menyapa Anda. Program yang menyajikan rangkuman berita kriminalitas dari seluruh penjuru tanah air selama seminggu terakhir. Saya Lydia Junita akan menemani Anda selama 30 menit ke depan. Kita awali dengan berita-berita kriminal dari wilayah perkotaan. Ya pemirsa, kita ke informasi utama. Nasib tragis dialami seorang tersangka kasus pencabulan anak berinisial AI yang tewas mengenaskan di ruang tahanan Polresta Denpasar, Bali setelah dikeroyok sejumlah tahanan lainnya. Diduga motif pengeroyokan karena para tahanan emosi setelah mengetahui bahwa AI merupakan tersangka kasus pencabulan anak. Pasca tewasnya tahanan berinisial AI di ruang tahanan Polresta Denpasar, Bali, pihak keluarga AI diwakili kakak kandungnya Ahmad Sodikin serta didampingi penasihat hukum mendatangi Polresta Denpasar, Bali untuk meminta pertanggungjawaban atas dugaan pengeroyokan yang menyebabkan kematian pria berusia 35 tahun tersebut. Ahmad Sodikin selaku perwakilan keluarga merasa dirugikan karena tempat yang seharusnya aman bagi keluarganya justru terjadi hal yang tidak diinginkan. Ahmad Sodikin menceritakan adiknya merantau ke Bali sejak lama dan memiliki kelebihan di bidang otomotif. Dirinya tak menyangka AI terlibat masalah lalu dikeroyok. Padahal sepengetahuannya adiknya suka bergaul dan membantu orang lain. Ahmad Sodikin mengungkapkan sebenarnya pihak keluarga ada rencana mendirikan pondok pesantren di wilayah Riau dan AI akan ditunjuk menjabat sebagai direktur utama untuk life skill anak-anak di dunia otomotif. Sebelum rencana itu terrealisasi, AI sudah lebih dulu tewas dikeroyok di dalam tahanan Polresta Denpasar. Pemakaman tetap kita akan lakukan dan yang jelas kapan sampainya kita tidak tahu, prosesnya di jalan. Segera mungkin akan kami lakukan. Terakhir apa komunikasi sama korban ini kapan nih Pak? Saya sama adik itu komunikasi pada hari Minggu. AI yang berasal dari Semarang, Jawa Tengah dilaporkan ke Polresta Denpasar oleh HA wanita asal Malang, Jawa Timur akibat kejahatannya terhadap anak di bawah umur di kawasan Paguyangan, Kaja, Kota Denpasar. Yang bersangkutan kemudian diamankan tanpa perlawanan di kosannya. Aksi bejat AI diketahui oleh pelapor setelah anaknya yang masih duduk di bangku kelas 6 sekolah dasar pulang dan masuk ke kamar kos dalam kondisi panik dan trauma. Setelah diamankan, AI langsung ditahan dan dijebloskan ke rutan. Ironisnya, AI kemudian dikeroyok oleh tahanan lain dan diketahui tewas di dalam toilet dengan kondisi babak belur. Akibat kasus ini, belasan tahanan diperiksa sebagai saksi dalam kasus pembunuhan AI. Polisi kabarnya menetapkan 6 orang sebagai tersangka. Selain itu, 3 orang personil Polresta Denpasar dijebloskan ke tempat khusus BID Propam Polda Bali karena lalai dalam menjalankan tugas. Terima kasih ya. Dari Bali, Bagus Raditya, Berita Nasional TV. Informasi lainnya datang dari Unit 3 Subdit Resmob Polda Metro Jaya membongkar praktik penjualan konten pornografi yang melibatkan anak di bawah umur. 2 pelaku yang berperan sebagai perekrut dan pembuat konten dewasa ditangkap di kamar apartemennya dijadikan lokasi untuk live streaming konten dewasa di kawasan Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. 6, 7, 8 ya Pak ya? Di foto boleh Pak? Berkat patroli siber, polisi dari Unit 2 Resmob Polda Metro Jaya membongkar praktik penjualan konten pornografi berbasis live streaming di sebuah aplikasi. Dalam sehari, para pelaku dapat meraup keuntungan hingga jutaan rupiah dari hasil bagi-bagi gift dan transfer dari para penonton yang berminat.
Dalam kasus ini, polisi menangkap dua pelaku yaitu Dino dan Fajar yang berperan sebagai pembuat dan sekaligus perekrut talent yang melakukan live streaming konten pornografi. Keduanya ditangkap di unit apartemen dan merupakan lokasi pembuatan konten pornografi di kawasan Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat bersama 4 korban. Tak hanya menjual konten pornografi, para pelaku juga melibatkan anak di bawah umur dalam pembuatan konten pornografi ini. Saat ini polisi tengah melakukan pemeriksaan secara mendalam sekaligus melakukan audit keuangan para pelaku untuk menelusuri keuntungan yang diraup para pelaku dalam pembuatan konten pornografi yang melibatkan anak ini. Kami dari D3 Subditreskrimsus Polda Metro Jaya berhasil mengamankan 2 orang pelaku mucikari berinisial D dan F yang diduga telah memperjualbelikan konten pornografi yang melibatkan anak di bawah umur. Atas perbuatannya, kedua pelaku dijerat dengan Undang-Undang Perdagangan Orang, Pornografi, dan Perlindungan Anak dengan ancaman pidana 10 tahun penjara. Dari Bogor, Jawa Barat, Theo Fandi, Berita Nasional TV. Pemirsa, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Ditreskrimsus Polda Bali berhasil mengungkap jaringan penipuan digital lintas negara yang menjalankan modus love scam dengan menargetkan warga negara asing asal Amerika Serikat. Modus love scam tersebut dijalankan puluhan tersangka dari 5 TKP berbeda di kota Denpasar. Sementara pelaku utama diduga berperan sebagai pemimpin jaringan terhubung dengan jaringan di Kamboja dan Amerika Serikat. Tuh pemirsa, harus lebih hati-hati ya. Inilah puluhan unit komputer yang disita untuk menjadi barang bukti pengungkapan jaringan penipuan digital lintas negara dari 5 TKP berbeda yang menjalankan modus love scam dengan menargetkan warga negara asing asal Amerika Serikat di kota Denpasar, Bali. Pengungkapan kasus ini bermula dari informasi masyarakat yang melaporkan adanya aktivitas mencurigakan di salah satu rumah di Jalan Nusa Kambangan, Denpasar. Dari hasil penyelidikan dan penggerebekan, Ditreskrimsus Polda Bali menemukan 9 orang dengan aktivitas mencurigakan sedang bekerja di depan komputer. Dari interogasi awal diketahui para pelaku direkrut melalui tawaran kerja sebagai telemarketing. Tapi nyatanya pelaku diarahkan menjadi operator penipuan daring. Modus utamanya adalah mencuri data pribadi warga negara asing, khususnya asal Amerika Serikat, dengan cara menyamar sebagai perempuan menggunakan identitas palsu. Data korban yang sudah dicuri kemudian dijual kepada pihak asing yang dikendalikan dari luar negeri melalui aplikasi Telegram dengan pengendali dari Kamboja. Setiap data korban yang berhasil dikumpulkan, pelaku mendapat bayaran sekitar $1 Amerika. Dalam sebulan, satu orang pekerja rata-rata bisa mendapatkan penghasilan mencapai $200. Pasca pengungkapan TKP di Jalan Nusa Kambangan, Denpasar, Ditreskrimsus Polda Bali terus melakukan pengembangan kasus hingga akhirnya kembali melakukan penggerebekan di 4 TKP berbeda. TKP pertama ya, Nusa Kambangan dicurigai. Anggota melakukan pengamatan seharian semalaman itu dilihat memang yang ada perangkat yang diduga sebagai alat kerja dalam tindak pidana pencucian online telah mendatangi dan kan ketemu ada 9 orang. Pertama itu ditanyakan segala macam, terus dilakukan oleh TKP juga ya lengkap. Ternyata bukan judi online tapi ini penipuan online. Terkait kejadian ini, Polda Bali juga menghimbau masyarakat agar berhati-hati dan bijak menggunakan teknologi medsos, serta senantiasa waspada penipuan online dengan cara tidak memberikan informasi data pribadi atau keuangan kepada orang yang tidak dikenal. Dari Bali, Bagus Raditya, Berita Nasional TV. Satgas Damai Kartens terlibat kontak tembak dengan kelompok kriminal bersenjata. Pimpinan Egyanus Kogoya di Kampung Pugima, Distrik Wela Lelama, Kabupaten Jaya Wijaya. Dalam kontak tembak tersebut, satu anggota KKB tewas. Honum keman 1, 2, 3. Honum. Inilah video 3 anggota KKB menyerang aparat dan langsung dibalas oleh aparat dari Satgas Damai Kartens. Dalam kontak tembak tersebut, satu KKB yang merupakan anak buah KKB pimpinan Egyanus Kogoya tewas. Korban tewas ditemukan jatuh dalam jurang usai terjadi kontak tembak dengan aparat dari Satgas Damai Kartens di Kampung Pugima, Kabupaten Jaya Wijaya. Saat ini aparat masih mengidentifikasi identitas korban, namun kuat diduga korban merupakan anak buah Egyanus Kogoya yang sering terlihat dalam video yang diunggah oleh Egyanus.
Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens Kombes Pol Yusuf Sutejo mengatakan identitas korban masih didalami, namun dari foto dan video yang disebar Egyanus Kogoya terlihat korban sering bersama Egyanus. Korban juga merupakan residivis narkoba. Satu anggota KKB, anak buah Egyanus Kogoya, tewas dalam kontak tembak dengan Satgas Gakum Operasi Damai Kartens 2025 di Kampung Pugima, Jayawijaya, Papua Pegunungan. Dari tangan korban, aparat juga mengamankan 1 unit HT, 1 ponsel, dan 1 bungkus ganja kering. Diperkirakan kekuatan kelompok KKB yang terlibat dalam insiden ini berjumlah sekitar 15 orang, dengan persenjataan 7 pucuk senjata laras panjang dan 1 pucuk senjata api pendek. Kelompok Egyanus Kogoya diketahui aktif melakukan serangkaian aksi kekerasan bersenjata sepanjang tahun 2025 di wilayah Jayawijaya, yaitu pada 1 Februari 2025, penembakan terhadap Aibtu Syam di distrik Kurima, 17 Mei penyerangan terhadap Koramil Kurima, 27 Mei penembakan terhadap anggota Lantas Polres Jayawijaya, Bribka Marsidon Debataraja, dan 4 Juni penembakan 2 warga sipil. Aparat keamanan dari Satgas Damai Kartens saat ini terus meningkatkan intensitas patroli serta melakukan langkah penegakan hukum guna memastikan situasi tetap kondusif di Kota Wamena. Dari Jayapura, Papua, Tim Liputan Berita Nasional TV. Ada driver ojol tusuk juru parkir di pusat kuliner. Pemirsa selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Anda masih bersama kami, tentunya pemirsa. Kurang dari 1 kali 24 jam tim presisi Kamnek dari Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat berhasil menangkap pelaku penusukan seorang juru parkir. Pelaku yang berprofesi sebagai ojek online diamankan saat sedang mangkal menunggu pelanggannya di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. Tim presisi Kamnek Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat langsung menyergap seorang pengemudi ojek online yang tengah mangkal di sekitar Jalan Sumur Batu Kemayoran, Jakarta Rabu siang. Meski tak bisa melarikan diri, namun pengemudi ojol ini sempat membuang sebilah pisau lipat di semak-semak. Dari hasil penggeledahan, polisi juga menemukan sebilah pisau lainnya jenis sangkur di bagasi sepeda motor. Pengemudi ojol berinisial HB diringkus polisi karena nekat menikam seorang juru parkir di pusat kuliner JTS Kemayoran. Insiden bermula saat pelaku terlibat cekcok mulut dengan juru parkir berinisial TW karena tak mau menyerahkan tiket parkir saat akan keluar dari pusat kuliner. Keributan pun berlanjut pada aksi baku hantam yang membuat pelaku jatuh tersungkur. Dalam kondisi terdesak, pelaku akhirnya mengeluarkan sebilah pisau lipat dari saku celana dan langsung menikam korban di bagian perut. Usai menikam pelaku hingga sekarat, pelaku kemudian meninggalkan lokasi dengan santai. Kesal karena dimarahi dan dimaki oleh korban sehingga mengeluarkan pisau yang ada di dalam motornya dan melakukan penusukan sebanyak 1 kali ke perut korban. Terhadap korban mengalami luka tusuk sebanyak 1 kali di bagian perut. Pelaku HB mengaku nekat menusuk korban karena sedang dalam kondisi mabuk berat usai mengkonsumsi minuman keras bersama rekan-rekannya. Akibat insiden tersebut, korban mengalami luka tusuk serius dan hingga kini masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Sementara pelaku harus mendekam di sel tahanan Polres Metro Jakarta Pusat karena dijerat pasal berlapis tentang kepemilikan senjata tajam dan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan berat dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Dari Jakarta, Theo Fandi, Berita Nasional TV.
Seorang pria parubaya terekam kamera pengawas atau CCTV lakukan pengerusakan sejumlah mobil dan kaca bangunan di Komplek Balai Kota Solo. Pelaku berhasil diamankan setelah sempat bersembunyi di dalam kantor Disduk Capil selama beberapa jam. Inilah rekaman kamera pengawas CCTV seorang pria parubaya yang masuk dan melakukan pengerusakan di Komplek Balai Kota Solo. Pelaku diketahui masuk ke dalam Komplek Balai Kota pada pagi hari dan langsung melancarkan aksinya merusak sejumlah mobil dan kaca bangunan. Pelaku diketahui masuk ke dalam Komplek Balai Kota pada pagi hari dan langsung melancarkan aksinya merusak sejumlah mobil dan kaca bangunan. Pelaku memecahkan kaca mobil dinas yang terparkir menggunakan sebuah tongkat panjang yang ujungnya terdapat celurit. Tidak hanya itu, pria yang bernama Jumadi ini melempari beberapa kaca bangunan gedung menggunakan batu. Pria parubaya ini berhasil diamankan tim Sparta Polresta Solo setelah bersembunyi di dalam gedung kantor Disduk Capil. Aparat kepolisian sampai saat ini masih mendalami motif pelaku melakukan pengerusakan. Saat ini pelaku telah diamankan di Polresta Solo beserta barang bukti guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Balai Kota, ternyata sampai sana orang tersebut masih bersembunyi, tapi sudah melakukan pengerusakan dari awalnya. Mungkin dari pintu samping depan itu, kemudian mengarah kita cari ketemu di kantor sekretariat. Dari Solo, Jawa Tengah, Raditya Hermansyah, Berita Nasional TV. Wah, nekat membobol rumah anggota TNI. Pria diduga sebagai pecandu narkoba ditangkap unit Reskrim Polsek Medan Barat. Polisi terpaksa menembak kaki kanan inisial Z karena berusaha melakukan perlawanan saat akan ditangkap di lokasi persembunyiannya pada Rabu malam. Dari hasil penyelidikan, residivis ini diduga sebagai pelaku pembobol rumah seorang anggota TNI di Jalan Karsa Medan, Sumatera Utara pada 2 Juni 2025 lalu. Kanit Reskrim Polsek Medan Barat, Ibtu Febri Sitepu, Kamis sore menyebut tersangka beraksi saat pemiliknya tidak berada di rumah. Dengan menggunakan linggis, pelaku merusak pintu dan menggondol kotak berisi perhiasan, jam tangan, dan kacamata bermerek yang diperkirakan senilai puluhan juta rupiah. Febri mengaku dari hasil pemeriksaan tersangka mengaku uang hasil kejahatannya untuk foya-foya dan membeli narkoba. Salah satunya kuncian satu kotak perhiasan isinya emas, 5 jam tangan, sama 8 kacamata yang bermerek. Akibat perbuatannya, pelaku yang sudah 3 kali melakukan kejahatan ini terancam penjara selama 7 tahun karena dijerat dengan pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencurian. Dari Medan, Sumatera Utara, Tim Liputan Berita Nasional TV. Aduh, ada yang nekat membawa pistol nih pemirsa. Berita selanjutnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Anda masih bersama kami tentunya pemirsa. Sekelompok pengendara motor terlibat keributan dengan seorang pengemudi mobil di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat, di mana salah seorang diantaranya diduga membawa senjata api. Wah, pemicu perkelahian diduga karena kedua kendaraan bersenggolan setelah sempat terlibat aksi kejar-kejaran. Ada tontonan seru nih. Keributan antara sejumlah orang terjadi di Jalan Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat dini hari tadi. Tak hanya saling adu mulut, sejumlah orang yang bertikai juga nyaris terlibat baku hantam. Beruntung beberapa warga dan petugas keamanan setempat berhasil melerai keributan. Keributan diduga melibatkan sekelompok pengendara motor dengan seseorang pengendara mobil. Dalam video yang beredar di media sosial, salah seorang diantaranya dikatakan terlihat membawa senjata api jenis pistol.
Saksi mata menuturkan sebelum keributan sempat terjadi aksi kejar-kejaran antara pengendara mobil dengan sejumlah motor. Aksi kejar-kejaran berakhir setelah sepeda motor menabrak mobil tersebut di lokasi keributan. Kejadiannya dia kejar-kejaran Pak di luar, sudah kejar-kejaran sampai di tempat lokasi ya kan. Itu mobil berhenti, nah si pemotor ini langsung nabrak gitu. Mencegah keributan kembali terjadi, warga sekitar meminta agar para pengendara yang bertikai agar membubarkan diri. Dari Jakarta, Dio Malau, Berita Nasional TV. Viral di media sosial, pesawat tanpa awak atau drone mengudara di atas lapas narkotika kelas 2A Bandung yang ada di kawasan Jelekong, Kecamatan Balendah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Mirisnya, pemirsa, drone tersebut terbang di atas blok hunian para napi dan menjatuhkan narkotika jenis sabu-sabu. Beberapa macam cara dilakukan oleh napi atau warga binaan pemasyarakatan untuk selundupkan narkotika. Di Lapas Narkotika Kelas 2A Bandung, Kecamatan Balendah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, narkotika bahkan diselundupkan dengan bantuan teknologi tingkat tinggi, yakni menggunakan pesawat tanpa awak atau drone. Dalam video rekaman amatir nampak sebuah drone mengudara di atas gedung hunian para napi narkotika. Tak lama kemudian drone tersebut lalu menjatuhkan barang yang mencurigakan. Petugas lapas pun kemudian langsung mengamankan dan memeriksa barang tersebut dan mendapati barang yang dijatuhkan dari udara itu adalah narkotika jenis sabu seberat 25 gram. Peristiwa ini pun sontak viral di media sosial. Diketahui narkotika tersebut dipesan oleh salah seorang napi dari dalam lapas bernama Alfi Muhammad dengan menggunakan media sosial. Mirisnya, pelaku merupakan tahanan perkara narkotika yang sudah divonis oleh hakim. Petugas kepolisian menegaskan bahwa penyelundupan narkotika dengan menggunakan drone ini adalah modus baru. Saat ini petugas kepolisian tengah memburu pelaku yang menerbangkan drone untuk mengirim narkotika ke dalam lapas tersebut. Di Lapas Jelekong menemukan atau menangkap seorang laki-laki yang juga merupakan tahanan. Ini memesan narkoba ya. Jadi modusnya itu menggunakan drone. Jadi ada drone masuk ke dalam, kemudian menjatuhkan benda yang sudah kita cek benar itu adalah narkotika. Jadi pelaku ini modusnya itu memesan melalui media sosial. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka pemesan kini harus menjalani seluruh proses hukum tambahan atas perbuatannya tersebut. Dari Kabupaten Bandung, kontributor Berita Nasional TV. Pemirsa, demikian berita kriminal sepekan telah menemani Anda. Tentunya saya Lidi Junita beserta Korea bertugas pamit undur diri. Tetap waspada, laporkan kejahatan, dan mari kita ciptakan lingkungan yang lebih aman. Selamat malam dan sampai jumpa minggu depan.